Halo dan sampai jumpa kembali di materi kuliah kita yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Em, Bisa diketahui bahwa kemarin saya sudah memberikan materi ya, dan sekarang ini adalah penjelasan secara umum aja gitu tentang bagaimana dilakukan strategi kreatif iklan itu ya. Eh, Intinya adalah bagaimana kita memahami yang disebut dengan branding karena ini adalah hal yang sangat penting dalam periklanan. Jadi branding dalam teori komunikasi adalah suatu konstruk sosial yang dibentuk dalam segala kegiatan pemasaran dan periklanan, dan di mana periklanan itu adalah berhubungan langsung dengan pemasaran. Di situ kita dilakukan upaya-upaya untuk mengasosiasikan, merelasikan, dan menghubungkan brand dengan tindakan melalui simbol bahasa atau lisan yang juga visual gitu ya. Nah, Anda harus tahu bahwa branding ini adalah bagaimana kita ya, seorang ahli komunikasi bisa mengajarkan kepada konsumen bagaimana mereka eh, paham dengan pesan yang ada di media-media tertentu. Nah, kita bisa lihat juga bahwa sebenarnya branding itu memiliki struktur, dan strukturnya itu secara kontekstual uh, berisikan dengan pesan, dan secara organisasional itu mendukung upaya-upaya periklanan. Dan juga dalam pembuatan pesan ini kita mengandalkan apa yang disebut dengan semiologi. Nah, itu yang saya baru saja ajarkan kepada kalian kepada semester kemarin, bagaimana menghubungkan makna-makna. Nah, yang harus kamu pahami juga ada juga secara organisasional, yaitu ilmu ekonomi yang banyak mempengaruhi atau mempelajari sistem-sistem yang menyokongnya seperti itu. Nah, yang harus kamu pahami bahwa sebenarnya kita semua memiliki sebuah cara tersendiri untuk bisa memaknai gitu. Nah, yang harus kalian pahami adalah semua ini eh, berjalan secara alami seolah-olah tidak ada hambatan seperti itu ya. Um, Contohnya adalah kalau kalian punya Apple, ini adalah latar belakang yang mereka taruh, dan kemudian ini menjadi suatu branding. Branding ini adalah bisa saja kita gunakan gambar-gambar seperti itu. Dan gambar-gambar itu kemudian disebarkan di berbagai struktur yang menjadi pengingat atau yang mengasosiasikan itu dengan apa yang dikandung dengan mana-mana brand tersebut. Nah, branding menjadi pusat kegiatan dalam periklanan, dan dalam hal itu dilakukan dengan menyatukan berbagai hal secara kreatif. Jadi kamu harus paham nih bahwa dalam ilmu komunikasi, strategi ini adalah komunikasi satu arah untuk memaksimalkan posisi dalam sistem ekonomi, dan yang dimaksud di sini adalah profit ya. Jadi profit ini adalah um, sesuatu yang bisa apa namanya mengaktifkan, atau sebagian besar adalah bagian dari struktur besar yang ada atau yang dijalankan dalam periklanan tersebut. Dan kemudian uh, selain posisi, strategi juga bisa mengembangkan brand image ya, dan konstruksi makna-makna yang bermanfaat kepada konsumen. Nah, makna-makna yang bermanfaat kepada konsumen ini ya tidak antara lain adalah fungsinya, kemudian keunggulan barangnya, nilai ekonomisnya, dan sebagainya. Nah, kita kalau melihat iklan di TV, kita langsung tahu bahwa ada makna-makna tertentu yang memang mudah dipahami, kita langsung sudah, oh ya, ini adalah sesuatu yang yang kita bisa gunakan manfaatnya. Ini adalah sesuatu yang bisa saya jangkau, ini adalah sesuatu yang bisa saya pakai. Itulah gunanya iklan. Dan itu kita gunakan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya bahwa sistem ekonomi kita itu bisa eh, besar gitu ya, yaitu adalah sistem ekonomi yang dimana kita memahami bahwa ungkapannya itu adalah kekuatan masyarakat untuk bisa membangun, dan kita biasa menggunakan istilah yang disebut dengan invincible hand. Tapi sebenarnya konstruk daripada sosial yang dari kegiatan periklanan ini adalah
kita harus bisa memberikan nilai yang kompetitif, yang kita bisa sampaikan dengan produk-produk kita. Nah, produk-produk kita ini sebenarnya banyak manfaatnya juga. Selain sistem ekonomi yang kita bisa tawarkan, uh, seolah-olah itu hanya periklanan, sebenarnya banyak juga yang bisa kita sampaikan dalam periklanan. Kita bisa memberikan promosi, kemudian keunggulan-keunggulan organisasi, kegiatan, peristiwa, profesi, dan komunitas juga yang semuanya berbaur jadi satu. Nah, di sini adalah bagian dari branding itu sendiri. Nah, kalau misalkan sebelumnya saya pernah memberikan video ya, cara pembuka yang dimana saya meminta kalian untuk membuka slide presentasi yang membawakan sebuah brand. Jadi sebenarnya Anda memiliki tanggung jawab, atau Anda sebagai pengiklan memberikan sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus kita perlihatkan dalam slide presentasi tersebut. Nah, ini adalah materinya yang harus menjadi konstruk periklanan. Nah, di situ penjelasan masalah ekologi ini sangat penting gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk bisa membuat iklan? Jadi mata kuliah ini adalah sebenarnya bagaimana Anda bisa merencanakan suatu strategi yang kreatif untuk membuat iklan. Jadi itu intinya seperti itu. Nah, di sini juga termasuk adalah pelakunya juga, dan kemudian ada organisasinya, praktisi, dan kemudian ada sistem dan sebagainya. Sistem itu sangat simpel sih. Sebenarnya kita mulai dengan pemahaman empat ini aja dulu. Pemahaman ini dulu adalah kamu harus paham sebenarnya kita mau dimulai dari mana. Uh, Sekarang dalam sistem dalam ya sistem komunikasi kita sebenarnya sama juga dengan periklanan, yaitu adalah komunikasi apa, hendak disampaikannya juga apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan harapan bisa mengakibatkan apa. Itu kan model Taylor Laswell. Uh, who said what, to whom, with what channel, with what effect, kan seperti itu. Nah, dalam kita bisa tahu bahwa perkembangan hingga sekarang ini, uh, kita kita sudah memahami bahwa periklanan ini sangat luar biasa besar, dan sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini dimulai dengan sebenarnya adalah empat konsep ini. Awareness yang kita bisa lihat dari sebelah kiri yang paling bawah mata itu. Keduanya sampingnya adalah otak, itu adalah product knowledge. Kemudian action yang terakhirnya adalah loyalty. Ini adalah penjelasannya. Jadi sebenarnya yang yang harus dilakukan adalah sebenarnya yang paling pertama, mohon maaf ini kayaknya ketukar, adalah awareness dulu. Setelah awareness, kemudian adalah product knowledge. Ketika Anda sudah tahu product knowledge, barulah kita masuk kepada action. Nah, action ini biasanya adalah membeli sih, tapi juga ada aktivasi juga. Kita bisa melibatkan konsumen lebih masuk ke dalam kegiatan sehari-hari. Dan terakhir adalah loyalty. Loyalty itu adalah dia membeli produk kembali, dia merekomendasikan produk itu kepada orang lain, dan kemudian dia merepresentasikan brand tersebut. Nah, inilah fokus-fokus kita dalam strategi kreatif iklan. Bagaimana kita bisa mendorong orang dari awareness, kemudian product knowledge, action, sampai loyalty. Nah, untuk awareness ini sendiri bisa Anda lihat ya, sebenarnya adalah untuk produk-produk yang baru, yang sebenarnya ingin tahu, yang ingin memberikan informasi bahwa oh, kita sudah ada aja dulu gitu. Kita adalah brand baru, kita ingin memberikan apa dan sebagainya, dan sebenarnya keterbaruan produk kita ini sesuai dengan perkembangan zaman, itu aja dulu. Kemudian juga selanjutnya product knowledge ini udah memperlihatkan sebenarnya masalah harga, opini, data, perbandingan, kelogikaan, dan kemudian cara pemakaian, bentuk, nama produknya juga. Nah, yang terus berkembang selanjutnya adalah orang sebenarnya ingin tidak hanya kemudian hanya membeli, yaitu adalah di mana action take place gitu, tapi mereka juga sudah mulai merasakan manfaatnya, dan manfaatnya ini itu juga diasosiasikan dengan berbagai peristiwa, kegiatan gitu, aktivasi yang saya katakan sebutnya biasanya juga dilakukan melalui event, ada promosi, sampling, diskon. Nah, ini juga adalah orang ingin berinteraksi lebih. Dan yang terakhir adalah loyalty. Loyalty itu adalah lebih ke arah yang mempertahankan produk brand, dan kemudian mengasosiasikan ini dengan berbagai kehidupan yang lain. Juga sebenarnya juga bisa disebut dengan aktivasi. Suatu iklan bisa saja memuat 4 langsung, bisa juga. Ada iklan yang memang menunggu waktu yang tepat, gitu, melakukan kampanye 1 tahun pelan-pelan, sehingga kemudian mereka bisa merasakan manfaat yang lebih besar. Manfaatnya mungkin ada yang membuka yayasan, ada yang kemudian CSR,
ada yang melakukan tour, ada yang ke kampus-kampus. Pokoknya ada banyak cara untuk melakukan itu, dan menurut saya hal ini tergantung dengan bagaimana Anda mau melakukan campaign. Ketika ada beberapa brand yang masih baru, ya mereka juga sebenarnya disesuaikan juga dengan keadaannya. Apakah mereka mau langsung membuat orang ingin membeli, juga bisa membuat orang juga ingin apa namanya, uh, untuk tidak hanya melihat-lihat, mereka ingin langsung merasakan manfaatnya sekaligus juga, atau mungkin dia memiliki brand yang sudah terkenal di masyarakat dan ingin mengembangkan brandnya, itu juga bisa sih sebenarnya. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi yang harus kamu pahami itu ada sekitar um, 6 langkah, yaitu nomor satu adalah big idea. Sebentar, ini ya. Oke, big idea-nya itu apa, kemudian kamu bisa lebih kalau kamu bisa lihat slide presentasi yang diberikan oleh kakak kelas kalian ya, adalah big idea-nya, kemudian demografi dan psikografi, kemudian kamu ingin melakukan ini dengan apa, rangkaian kegiatan apa, dan kemudian bisa dipilih divisi adlib atau print, dan kemudian efeknya itu adalah sebenarnya Anda ingin menetapkan suatu nilai-nilai yang seperti apa. Jadi ini sangat penting sekali untuk dipahami. Silahkan Anda sesuaikan produknya dan kemudian buat apa namanya, slide presentasinya, dan ingat ada revisinya sampai benar dan kita iringkan dengan materi, dan setelah itu Anda bisa melakukan finalisasi dan kuliah kita selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.